Shalom saudaraku, mari kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini atas kesempatan yang indah kami bisa menikmati firman-Mu. Kami sudah siap dengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau supaya bisa firman-Mu jadi pegangan kami seumur hidup. Dalam nama Yesus kami dengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, saya buat judul renungan kita pada saat ini adalah kalau semua jalanmu buntu, engkau perlu Yesus. Dalam Markus 5 pasal 5 ayat 25 sampai 34, di sana diceritakan tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia sudah diobati oleh berbagai-bagai tabib ataupun dokter. Kemanapun kalau ada kesempatan dia berobat, dia pergi ke sana. Dan dia sudah menjual semua harta bendanya. Kalau ada lembunya, ada rumahnya, ada emasnya, dan lain-lain sebagainya, sudah dia jual semua untuk mengobati penyakit pendarahannya. Tetapi penyakit pendarahannya makin diobati, bukan makin baik, tapi justru makin parah. Dan akhirnya dia sangat stres, kecewa, putus asa sekali, dan bagi dia tidak ada lagi harapan dari manapun. Semua jalan sudah dia jalani, semua pintu telah dia ketuk, namun tidak ada yang membuka pintu pengharapan, pintu kesembuhan bagi dia. Dan pada waktu itu, di tengah-tengah kehidupannya yang berada di titik terendah ataupun berada di titik nol, dia mendengar desas-desus tentang nama Yesus yang ajaib. Lalu desas-desus tentang nama Yesus itu mengetuk pintu hatinya, dan hatinya terbuka. Dan pada saat hatinya terbuka kepada Yesus, maka mulai pada saat itu dia menaruh seluruh harapannya kepada Yesus. Maka dia berusaha mencari tahu siapa itu Yesus dan di mana dia berada. Nah, sesungguhnya saudara dikasih Tuhan, pendek cerita, dia punya kesempatan untuk jumpa dengan Yesus. Maka dia bertanya-tanya, yang mana itu Yesus? Karena ada ribuan orang yang berkerumun mengelilingi Yesus, dan mereka ingin melihat Yesus. Dan salah satunya adalah perempuan yang 12 tahun pendarahan ini ingin berjumpa dengan Yesus, karena di dalam hatinya ada tumbuh iman, pengharapan. Nanti asal kujamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia pergi, saudara. Dia mencari jalan untuk jumpa dan bertanya-tanya kepada semua orang, yang mana Yesus? Lalu orang berkata, itu dia. Maka dia berusaha untuk mengejarnya. Dia pasti jatuh bangun, dan dengan segenap kekuatan dia bangun lagi, dia bangkit lagi dengan tubuhnya yang sangat lemah pada saat itu. Mungkin dia sampai merangkak di bawah kaki orang, dan akhirnya ada kesempatan dia mengulurkan tangannya dan menjamah ujung jubah Yesus. Detik dia jamah ujung jubah Yesus, detik itu juga mujizat mengalir seperti aliran listrik ke dalam tubuhnya. Detik itu juga dia sembuh. Jadi pelajaran apa yang kita dapat di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pelajaran ini adalah kalau semua jalanmu buntu, engkau perlu Yesus. Ini perempuan 12 tahun pendarahan ini sudah tidak ada lagi jalan bagi dia, semua jalan buntu, dan dia berharap kepada Yesus dan mendapat pertolongan. Demikian juga hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sudah tidak sanggup lagi, tidak ada jalan lagi, semua jalan buntu, saatnya Anda mencari Yesus. Mungkin Anda orang Kristen, mungkin Anda seorang pengikut Kristus, tetapi Anda harus lebih sungguh-sungguh lagi mencari Dia untuk mendapatkan pertolongannya. Ingat saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus dikecewakan. Itu tidak ada. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus pasti jumpa dan pasti mendapatkan pertolongan, seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini tadi. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Begitu banyak orang sekarang mencari kedamaian, mencari kesembuhan, mencari rezeki bukan kepada Tuhan, tetapi dengan kekuatannya sendiri, dengan intelektualnya, pengetahuannya, talentanya, keahliannya. Dengan itu dia mencari yang dia butuhkan. Bahkan dia mengandalkan hal-hal yang tidak berkenal, mengandalkan manusia lain, mengandalkan kekuatan-kekuatan magic, mengandalkan dukun-dukun dan lain-lain sebagainya. Itu semua terkutuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini pun orang yang mengandalkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat saudara, kalau engkau tidak mampu, jalanmu buntu, engkau perlu Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, kami tanamkan di hati kami dalam nama Yesus. Amin. Dapatkan setiap hari renungan firman Tuhan untuk keluarga Anda, untuk kita sendiri di channel ini dengan tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya, dan jangan lupa